Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sikap dan kepuasan kerja. Sebelum itu, apa sih itu sikap? Sikap kerja dapat didefinisikan sebagai kumpulan perasaan, keyakinan, dan pemikiran yang dimiliki individu tentang pekerjaan mereka. Ini mencakup evaluasi positif atau negatif terhadap berbagai aspek lingkungan kerja, seperti rekan kerja, atasan, dan kondisi kerja. Sikap kerja mencerminkan bagaimana seseorang merespon sosial secara emosional terhadap pekerjaan yang dilakukannya, serta tanggung jawab yang diemban. Sikap kerja merupakan pernyataan evaluatif mengenai suatu objek, orang, atau peristiwa yang berkaitan dengan pekerjaan. Sikap ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu kognitif, afektif, dan perilaku. Komponen kognitif yaitu komponen yang mencakup segmen pendapat atau kepercayaan seseorang terhadap pekerjaan atau aspek-aspek tertentu dari pekerjaan tersebut. Ini melibatkan pemahaman dan penilaian individu tentang situasi kerja. Yang kedua yaitu komponen afektif. Komponen afektif berhubungan dengan segmen emosional atau perasaan seseorang terhadap pekerjaan. Ini mencerminkan bagaimana seseorang merasa tentang pekerjaannya secara positif maupun negatif. Yang ketiga yaitu komponen perilaku. Komponen perilaku mengacu pada maksud untuk berperilaku dengan cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu dalam konteks pekerjaan. Ini mencerminkan tindakan nyata yang diambil berdasarkan sikap yang dimiliki. Sikap kerja yang positif. Sikap kerja yang positif dapat meningkatkan kinerja individu dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif. Sebaliknya, jika sikap negatif dapat berdampak buruk pada motivasi dan kolaborasi di tempat kerja. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk memahami dan mengelola sikap kerja karyawan agar menciptakan suasana kerja yang mendukung dan memotivasi. Selanjutnya itu ada kepuasan kerja, keterlibatan kerja, komitmen terhadap organisasi, dan persepsi dukungan organisasi atau POS merupakan elemen penting dalam sikap kerja yang mempengaruhi kinerja dan produktivitas karyawan. Yang pertama itu kepuasan kerja merupakan perasaan positif atau negatif yang dialami karyawan terhadap pekerjaan mereka. Ini merupakan hasil dari evaluasi terhadap berbagai aspek pekerjaan seperti gaji, lingkungan kerja, hubungan dengan rekan kerja, dan kesempatan untuk berkembang. Yang kedua itu keterlibatan kerja. Keterlibatan kerja mengukur seberapa besar individu merasa terikat secara psikologis dan dengan pekerjaan mereka. Karyawan yang terlibat tidak hanya melakukan tugas mereka, tetapi juga merasa bangga dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap hasil kerja mereka. Yang ketiga itu komitmen. Komitmen terhadap organisasi, rasa keterkaitan dan loyalitas seorang karyawan terhadap organisasi tempat mereka bekerja. Karyawan memiliki komitmen tinggi akan berusaha untuk mencapai tujuan organisasi dan menunjukkan kesetiaan dalam jangka panjang. Yang keempat itu persepsi dukungan organisasi, yaitu merujuk pada sejauh mana karyawan bisa merasa bahwa organisasi itu mendukung kesejahteraan mereka. Dengan memahami konsep ini, penting bagi manajemen untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan memotivasi karyawan sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan loyalitas mereka terhadap organisasi. Yang selanjutnya, kepuasan kerja adalah sikap yang
memiliki seorang terhadap pekerjaan yang mencerminkan perbedaan antara penghargaan yang diterima dan yang seharusnya diterima. Konsep ini sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia karena kepuasan berpengaruh langsung terhadap kinerja dan produktivitas karyawan. Menurut Robbins, kepuasan kerja merupakan sikap umum individu terhadap pekerjaan mereka, di mana individu dengan tingkat kepuasan tinggi cenderung memiliki sikap positif, sedangkan mereka yang tidak puas menunjukkan sikap negatif terhadap pekerjaan mereka. Ada beberapa faktor penyebab mempengaruhi kepuasan kerja, antara lain yang pertama kondisi kerja, kepribadian, kompensasi, dan corporate social responsibility. Dengan memahami faktor ini dapat membantu organisasi dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Hasil kepuasan kerja memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek dalam organisasi, termasuk produktivitas, organisasional, citizenship behavior atau OCB, kepuasan konsumen, dan kepuasan hidup. Secara keseluruhan, kepuasan kerja memiliki dampak positif secara luas, tidak hanya pada produktivitas individu, tetapi juga pada perilaku organisasi, kepuasan kerja, dan kualitas hidup karyawan. Oleh karena itu, penting bagi manajemen untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung agar karyawan merasa puas dengan pekerjaan mereka, sehingga dapat berdampak positif pada seluruh aspek organisasi. Yang selanjutnya itu mengukur kepuasan kerja merupakan langkah penting dalam memahami bagaimana karyawan merasakan pengalaman mereka di tempat kerja. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengukur kepuasan kerja, termasuk kuesioner, wawancara, dan analisis insiden kritis. Yang pertama yaitu ada rating scale and questionnaire, yaitu penggunaan skala penilaian, dan kuesioner adalah metode yang paling umum untuk mengukur kepuasan kerja. Di dalamnya itu ada MSQ, yaitu alat yang dirancang secara khusus untuk mengukur kepuasan kerja. Yang kedua itu ada Job Description Index, yaitu alat lain yang sering digunakan untuk mengukur kepuasan kerja. Yang keempat itu ada Needs Satisfaction Questionnaire, yaitu mengukur sejauh mana kebutuhan karyawan terpenuhi dalam konteks pekerjaan mereka. Ini membantu organisasi memahami faktor-faktor apa saja yang berkontribusi terhadap kepuasan atau ketidakpuasan kerja. Selanjutnya ada Critical Index, yaitu pengumpulan data tentang peristiwa atau situasi tertentu berdampak signifikan pada kepuasan kerja karyawan. Yang ketiga itu ada wawancara, yaitu metode kualitatif yang memungkinkan pengalian informasi lebih mendalam mengenai pengalaman dan perasaan karyawan tentang pekerjaan mereka. Mengukur kepuasan kerja melalui berbagai metode kuesioner, wawancara, dan analisis indeks kritis sangat penting bagi organisasi untuk memahami kerja dan meningkatkan pengalaman karyawan. Dengan menggunakan alat seperti MSQ, JDI, dan NSQ, perusahaan dapat mengidentifikasi area perbaikan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih memuaskan bagi karyawan. Yang selanjutnya itu ada perilaku kerja kontraproduktif, merupakan tindakan yang secara aktif merusak organisasi, termasuk mencuri, perilaku agresif terhadap rekan kerja, atau terlambat atau absen.
Perilaku kerja produktif merujuk pada tindakan yang secara aktif merugikan organisasi dan dapat mencakup berbagai perilaku negatif seperti pencurian, agresi terhadap rekan kerja, dan keterlambatan atau ketidakhadiran. Tidak hanya berdampak pada produktivitas individu, tetapi juga menurunkan moral tim dan menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat. Oleh karena itu penting bagi manajemen untuk memahami penyebab dan faktor-faktor yang memicu perilaku kerja kontraproduktif ini, serta mengembangkan strategi pencegahan yang efektif. Dengan mengatasi perilaku kontraproduktif ini dapat meningkatkan kinerja keseluruhan, menjaga hubungan antara karyawan yang positif, dan mencakup budaya kerja yang lebih positif dan harmonis. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq